Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Zafir dari program Pemasaran Digital Angkatan tahun 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan sidang skripsi saya dengan judul Analisis Efektivitas Meta Ads pada akun Instagram Share Indonesia dengan pendekatan brand awareness. Di sini dosen pembimbing saya yang pertama ada Ibu Solihah dan Ibu Dewi Agustin. Latar belakang penelitian yang saya ingin teliti di sini, di mana era digital yang sudah di mana-mana, di mana kita sebagai generasi Z, kita selalu menggunakan media sosial. Nah, dengan penggunaan media sosial yang tidak hanya generasi Z, milenial, dan baby boomers pun sudah menggunakan media sosial, di sini dapat memberikan peluang bagi pemasaran digital, di mana pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai 350 juta pengguna media sosial. Nah, ini melampaui dari jumlah penduduk Indonesia tersendiri. Data yang diambil dari We Are Social Network pada 2024. Di mana dengan besarnya pengguna media sosial ini dapat memberikan peluang bagi pemasar digital untuk menggunakan platform media pemasaran digital. Salah satunya di iklan Meta Ads. Nah, Meta Ads ini adalah platform buat mengiklankan di media sosial, di mana media sosial digitalnya ini adalah Instagram dan Facebook. Nah, pada tahun 2024, merek Xerox, di mana merek lokal yang sudah terdaftar pada tahun 1996 dengan tagline Bangga Merek Indonesia ini mulai menggunakan Meta Ads untuk meningkatkan brand awareness mereknya di dalam persaingan merek global yang banyak di Indonesia. Nah, merek Xerox tersendiri pada 2024 ini mengalami penumbuhan penjualan pada 90 miliar. Namun penjualan itu ditopang oleh B2G sebesar 40% dan B2B-nya 40%, di mana B2C-nya hanya 20% saja. Nah, kendala Xerox untuk menjangkau market B2C ini adalah yang dikutip dari Databox, merek paling populer di Indonesia dapat dilihat adalah merek-merek global seperti Asus, Acer, dan Lenovo. Nah, untuk merek laptop merek lokal sendiri ada Axio yang sama-sama merek lokal ini juga sudah sangat diketahui oleh responden pada 2023 yang dikutip dari Databox. Nah, merek Xerox ini tidak terdapat dari data tersebut, di mana dapat disimpulkan bahwa Xerox ini tidak termasuk dari merek yang diketahui oleh responden. Ditambah lagi dengan data perbandingan jumlah pengikut Instagram yang saya olah pada 2024, Advan yang Saxio Evercourse itu meningkati urutan 1, 2, dan 3. Sedangkan Xerox itu ada di paling bawah di pesaing merek lokal tersebut. Dengan rendahnya followers ini juga tercerminkan bahwa rendahnya brand awareness dari merek Xerox ini. Lalu latar belakang selanjutnya adalah dari hasil di mana followers Instagram yang sedikit pula itu dapat menghasilkan interaksi konten organik yang sangat cukup minim, di mana akun yang dijangkau hanya 1.000 akun saja, di mana 90%-nya itu pengikut, sedangkan 9,6% itu bukan pengikut. Dan hanya mendapatkan interaksi sebanyak 53 interaksi audiens. Nah, setelah Xerox menggunakan Meta Ads pada 2024, tepatnya dimulai dari awal Agustus sampai 31 Desember, di sini Xerox mendapatkan peningkatan views audiens di Instagram itu mencapai 4,3 juta views dengan jangkauan akunnya itu mencapai 2,7 juta akun. Dengan interaksi yang sangat meningkat 100% menjadi 20.000 interaksi pengguna, di mana 92% itu dari Meta Ads atau Ads dan 8%-nya itu organik. Setelah terjadi peningkatan yang cukup signifikan menggunakan iklan Meta Ads tadi, banyak komentar-komentar yang muncul. Nah, sesuai dengan teori yang saya pakai di sini, teori brand awareness, ada 4 dimensi. Nah, di dimensi pertama itu ada dimensi unaware of brand, di mana banyak audiens yang berkomentar ternyata baru ada yang tahu kalau Xerox ternyata dari tahun 1996, ada juga yang baru ternyata Xerox itu adalah merek lokal. Nah, lalu ada dimensi yang kedua, ada dimensi brand recognition, di mana ada orang yang sudah pernah mendengar nama Xerox, tapi mereka belum tahu kalau Xerox ini produk laptop. Dan dulu juga ada yang tahu Xerox, tapi ternyata masih eksis sampai sekarang. Dan lalu ada dimensi brand recall, di mana sudah ada audiens yang sadar akan merek Xerox, namun beliau ini jarang melihat produknya sekarang.
Nah, dengan promosi Zerex yang lakukan, akhirnya mereka teringat kembali dan melihat produknya yang ada di pasaran sekarang. Lalu ada dimensi top of mind, di mana mereka yang benar-benar sudah kenal Zerex, mendukung Zerex agar tidak kalah dari pesaingnya, ada Axio dan Avan yang di mana Zerex ini sudah senior. Dan ada yang merekomendasikan kalau ini rekomend banget laptop Zerex di dimensi top of mind. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya juga melakukan prasurvei singkat di lingkungan saya di sekitaran Jakarta, di mana 69% masyarakat menjawab tidak familiar dengan merek Xerox dan 31% menjawab familiar dengan merek Xerox. Dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, muncul pertanyaan penelitian yang saya ingin lakukan, yaitu bagaimana tingkat efektivitas dari Meta Ads ini pada akun Instagram Zerex Indonesia dengan teori brand awareness tadi. Dengan tujuannya ini untuk mengetahui tingkat efektivitas Meta Ads pada akun Instagram Zerex Indonesia. Nah, manfaatnya ini bagi perusahaan Zerex tentunya untuk mengevaluasi Meta Ads untuk meningkatkan brand awareness mereknya, serta menjadi dasar untuk pengembangan strategi pemasaran merek Zerex yang lebih efektif. Nah, untuk bagi peneliti dan untuk akademis, tentunya ini khususnya untuk pemasaran digital ini dapat meningkatkan literatur tentang pemasaran digital, tentunya dengan menggunakan platform Meta Ads untuk membangun brand awareness serta memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pemasaran digital. Nah, untuk kajian pustakanya ini saya menggunakan teori iklan yang dimana menurut Kotler ini salah satu bauran promosi untuk komunikasi prasarana untuk mendukung pemasaran yang efektif, membangun komunikasi antara konsumen dan perusahaan. Nah, unsur-unsur iklan ini menurut Kotler pada 2021 ini ada biaya, audio, bintang iklan, dialog visual, dan setting lokasi. Lalu faktor dalam iklan ini ada keterhubungan antara relevansi pelanggan yang mencerminkan kebutuhan pelanggan, lalu ada kesesuaian atau keselarasan dari iklan, lalu kebaruannya ini menawarkan sesuatu yang unik, baru, dan yang viral kalau di zaman sekarang. Lalu untuk efektivitasnya ini dari iklan ada unsur ketertarikan, iklan yang informatif, dan kejelasan iklan yang disampaikan. Nah, lalu untuk fungsi-fungsi iklan ini jelas fungsinya untuk memberikan informasi konsumen untuk sadar akan merek-merek baru, persuasi untuk mempersuasi pelanggan untuk menyebut produk atau jasa yang ditawarkan, lalu mengingatkan akan merek brand kepada untuk memenangkan diingatan konsumen, lalu menambahkan value untuk perusahaan di persepsi konsumen dan assessing sebagai pendamping atau memfasilitasi upaya-upaya perusahaan untuk meningkatkan komunikasi pemasarannya. Dari apa itu iklan, unsur-unsur iklan, dan fungsi iklan, tentunya di sini ada platform media sosial sebagai sarana untuk beriklan, ya, seperti Instagram dan Facebook. Nah, menurut Solomon dalam Utama 2003, iklan media sosial ini berfungsi untuk mencari pelanggan dan menyebarkan kesadaran awareness serta menjadi pengaruh atau influencer. Nah, salah satu platform yang digunakan untuk mengiklankan di platform media sosial adalah Meta Ads yang sudah berdiri pada tahun 2007 dengan nama sebelumnya adalah Facebook Ads. Di mana manfaat Meta Ads ini tentunya untuk memahami audiens, membangun relasi antar audiens untuk mendapatkan instant feedback, lalu membuat social proof, meningkatkan kesadaran merek, dan dapat memiliki fitur kontrol biaya yang sangat-sangat terjangkau. Nah, di sini adalah langkah teknis. Nah, di sini adalah langkah teknis dalam pembuatan Meta Ads, di mana ada campaign, di mana kita dapat menentukan tujuannya sebagai awareness, traffic, engagement, atau leads, dan kita dapat menentukan setting waktu, latar tempat, biaya, dan platform apa yang kita pakai, Facebook, Instagram, atau Messenger. Nah, dengan semua kajian pustaka tentang iklan tadi, teori yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah teori brand awareness. Di mana menurut David Eicher, brand awareness adalah kemampuan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek termasuk dalam kategori produk tertentu. Dikutip dari Michel et al. 2021. Nah,
Dimensi dari teori brand awareness ini ada top of mind, brand recall, brand recognition, dan unaware of brand yang akan saya gunakan untuk menilai efektivitas dari Meta Ads. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi brand awareness tentunya ada dari dalam perusahaan, yaitu perusahaan menggeluti bisnis tersebut dan sudah dalam waktu lama, lalu perusahaan telah mengeluarkan produknya secara luas, dan perusahaan mempunyai jaringan distribusi yang luas. Lalu kalau dari luar perusahaan, faktanya itu mereka tersebut sudah berhasil menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian, dan pembelian itu sudah dilakukan berulang-ulang oleh konsumen. Untuk penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2024 dengan penelitian berjudul implementasi untuk meningkatkan brand awareness di Resistance Bali Nusa Dua Resort dan oleh Saputri et al. Untuk analisis tingkatan brand awareness masyarakat Sukoharjo, Marlina yang meneliti tentang Meta Ads di pemasaran Trans TV dan IG dan Putra pada 2024 dengan penelitian The Implementation of Meta Ads Sets Increasing Brand Awareness at Hilton Bali Resort. Masuk ke metode penelitian, untuk waktu penelitian ini dimulai pada Mei 2025 sampai penelitian ini selesai dan bertempatannya di DKI Jakarta dengan tahapan observasi, pengajuan proposal, uji instrumen, penyebaran kuesioner, dan pengolahan data dan analisis data. Untuk desain metode penelitiannya, saya menggunakan metode kuantitatif dengan termasuk penelitian deskriptif. Untuk populasinya ada di wilayah DKI Jakarta dengan gender laki-laki dan perempuan berusia 21 sampai 55 tahun. Lalu sudah mengikuti akun Instagram Xerox dan pernah melihat iklan Xerox Indonesia. Untuk sampelnya ini saya menggunakan rumus HIAR di mana N sama dengan jumlah indikator dikali 10. Dengan jumlah 12 indikator dikali 10 akan mendapatkan hasil 120. Nah, 120 ini sebagai sampel orang untuk diambil berdasarkan kuesioner yang disebarkan melalui Giveform. Untuk metode pengumpulan data di sini saya menggunakan pengumpulan data dengan teknik survei berupa kuesioner yang disebar secara online dengan menggunakan Google Form yang dilakukan dengan skala Likert 1 sampai 0,4. Dan di sini untuk operasional variabelnya, di sini saya ada 4 dimensi, di mana setiap dimensi memiliki 4 indikator dan 4 butir pernyataan. Yang saya kutip dari Anindya Aprilia, Citra et al., Amelia R., dan Nadia et al. 2024. Untuk uji selanjutnya ada uji instrumen penelitian di mana ada uji validitas di mana ini untuk mengukur kriteria penelitian di mana dengan rumus jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dikatakan valid. Namun jika sebaliknya R tabel lebih kecil maka dikatakan tidak valid. Nah, untuk uji reliabilitasnya ini menggunakan R nilai cross alpha untuk variabel agar dinyatakan valid. Jika nilai cross alpha lebih kecil 0,6 maka variabel tersebut dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya, teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan skor kriteria ada 4 tingkatan di mana 0 sampai 25% sampai 76 sampai 100%, di mana ada tingkatan yang sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu ada skor rata-rata dan tingkat kriteria dengan rentan skala 1 sampai 1,75 dengan tingkatan sangat rendah, lalu dengan yang tertinggi 3,26 sampai 4 itu dengan tingkatan sangat tinggi. Di bab 4, hasil data kesimpulan, di sini responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, di mana jenis kelamin ini laki-laki memiliki minat yang lebih besar terhadap teknologi dan spesifikasi teknis pada produk dan termasuk dari laptop Xerox. Untuk berdasarkan domisili, karakteristik responden ini didominasi di wilayah DKI Jakarta, di mana sebesar 31,67% atau sebanyak 38 orang dari total 110 responden ini berada di wilayah DKI Jakarta, yang mana orang masyarakat Jakarta ini terbuka terhadap produk-produk dan spesifikasi teknis yang tinggi dan inovasi terbaru, seperti yang ditawarkan oleh laptop Xerox, serta dari paparan iklan di media sosial Instagram lebih instan di wilayah DKI Jakarta. Untuk uji instrumennya di sini uji validitas, di mana setiap 4 dimensi dan setiap pernyataan
di mana R hitung, R tabel dinyatakan valid, dan uji reliabilitasnya dari keempat dimensi juga dinyatakan valid. Dan dimasuk ke analisis deskriptif, yang pertama ada dimensi unware of brand, di mana tingkat efektivitas pada dimensi unware of brand semakin rendah tingkat ketidaksadaran konsumen menunjukkan efektivitas dari iklan. Maka hasil ini mengidentifikasi bahwa iklan media sosial Instagram Xerox Indonesia pada unware of brand berada pada tingkat efektif yang menunjukkan pada bahwa konsumen sudah menyadari keberadaan merek dari Xerox. Selanjutnya ada di brand recognition. Nah, di tingkat efektivitas dimensi brand recognition ini termasuk dalam kategori yang sangat tinggi dengan skor antara 76 sampai 100%. Yang menunjukkan bahwa konsumen dapat mengenali merek Xerox melalui iklan Meta Ads dari Instagram Xerox. Selanjutnya di dimensi brand recall, tingkat efektivitasnya ini juga terkategori sangat tinggi sebesar 91,25%, yang menunjukkan bahwa konsumen mampu mengingat merek Xerox secara langsung ketika melihat iklan di Meta Ads Instagram. Lalu yang terakhir ada di dimensi top of mind, di mana efektivitasnya ini sebesar 89,17%, dan termasuk dalam kategori sangat tinggi yang menunjukkan bahwa Xerox sudah menempati posisi pertama di benak konsumen ketika mereka berpikir tentang merek laptop di Indonesia. Nah, dari analisis deskriptif ini ada skor rata-rata dari satu dimensinya brand awareness ini. Nah, analisis rata-rata efektivitas ini menunjukkan nilai efektivitas sebesar 2,48 yang jika dilihat dari tabel skala Likert terhadap skala interval. Selanjutnya ada analisis deskriptif, di mana di sini mengukur rata-rata setiap dimensi, dan di sini hasil menunjukkan nilai efektivitas sebesar 2,48 yang jika dia dari tabel skala interval berada pada rentan kategori yang tinggi. Nah, nilai ini mengidentifikasi bahwa analisis efektivitas pada akun Instagram Xerox Indonesia dengan pendekatan brand awareness berada pada kategori yang sangat tinggi atau dapat dikatakan efektif secara keseluruhan. Dan di bab kelima, di kesimpulan di sini dapat disimpulkan bahwa Meta Ads pada akun Instagram Xerox Indonesia dengan pendekatan brand awareness dikategorikan sangat efektif dengan temuan sebagai berikut. Berdasarkan analisis efektif, efektivitas Meta Ads pada berada dalam kategori yang sangat tinggi, didukung oleh dimensi brand recognition. Konsumen mampu mengenali merek Xerox melalui atribut visual seperti logo, tagline, model laptop, serta ciri khas produk yang ditampilkan. Nah, pada dimensi brand recall, konsumen mampu mengingat pesan iklan yang menunjukkan bahwa merek kedua yang diingat serta mengenali Xerox karena pengetahuan yang sudah dimiliki. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki pengenalan merek yang sangat kuat dan daya ingat yang tinggi terhadap Xerox melalui iklan Meta Ads yang ada di Instagram. Nah, berdasarkan hasil skor rata-rata efektivitas pada kategori efektif, ini diperkuat oleh dimensi brand recognition di mana konsumen mengenali identitas Xerox melalui atribut visual dan dalam iklan atau model laptop, dan dimensi brand recall di mana konsumen mampu mengingat pesan iklan dan menyebut Xerox sebagai salah satu merek yang mereka ingat secara langsung. Nah, hasil ini menunjukkan seluruh dimensi brand awareness berjalan secara efektif dan mendukung keberhasilan strategi iklan dalam meningkatkan pengenalan daya ingat dan posisi merek Xerox di benak konsumen. Nah, di sini untuk indikasi teoritis, di mana teori brand awareness dengan dimensi unaware of brand, brand recognition, brand recall, dan top of mind terbukti relevan untuk menganalisis efektivitas Meta Ads. Dan keempat dimensi dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian serupa untuk kedepannya, dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan konseptual. Lalu untuk implikasi praktis, di mana unaware of brand, di sini pertahankan exposure iklan secara konsisten untuk Xerox dan menggunakan slogan Bangga Merek Indonesia untuk memperkuat citra lokal dari merek Xerox. Dan brand recognition dengan menampilkan atribut iklan visual logo secara konsisten dan mudah diingat konsumen. Lalu di brand recall, bangun posisi asosiasi yang kuat dengan merek melalui testimonial, keunggulan produk, dan pesan yang mudah diingat oleh konsumen. Dan di top of mind, di sini aplikasi praktisnya itu meluncurkan campaign lebih agresif lagi dan dengan membantu diskon, bundling, event teknologi dengan user generated content dan kolaborasi dengan key opinion leader atau influencer dari roadshow kampus untuk meningkatkan dari segi top of mind dan shares.
Lalu keterbatasan yang saya alami selama penelitian ini, yang pertama ada jurnal referensi dan artikel 5 tahunnya yang terbilang masih terbatas. Penelitian ini hanya mencakup pada periode waktu tertentu dan tidak dapat mengungkap tren jangka panjangnya dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren media sosial, perubahan kebijakan dari Instagram tersebut. Nah, untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, di sini saya merekomendasikan untuk perluasan referensi jurnal dan artikel hingga 10 tahun ke belakang dan menggunakan periode penelitian lebih panjang dengan pendekatan longitudinal untuk menangkap perubahan perilaku audiens dari waktu ke waktu. Lalu tambahan faktor eksternal, tren media sosial membedakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif dan konseptual. Baik, presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.